Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pedro Marhendra, NRP 6, dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah sistem dari penyewaan film ini yang telah saya buat ini bekerja dengan fiturnya yaitu CRUD atau biasa disebut sebagai create, read, update, dan juga delete. Jadi di sistem ini nanti akan ada dua interface. Yang pertama untuk user atau konsumen, dan yang kedua adalah untuk admin. Nah, untuk masing-masing dari privilege memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, jika di konsumen tentu saja kita bisa membuat sebuah pemesanan lalu menghapus pemesanan yang belum kita check out. Lalu kita bisa melihat detail dari film-film yang akan kita sewa, dan juga kita bisa membayarkan. Sedangkan untuk administrator, kita bisa memiliki kemampuan ya di atasnya dari konsumen, yaitu memberikan memasukkan film, kategori, lalu judul-judulnya. Kita juga bisa merubah filmnya, kita juga bisa menghapus, kita bisa menyetujui apakah penyewaannya ini disetujui atau belum, dan lain sebagainya. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah kita mengimport dulu website atau sistem yang telah saya buat, yang saya beri nama Sewa Movie, ke dalam Visual Studio Code. Kita silang dulu, kita masuk, kita impor Sewa Movie. Nah, akan ada banyak sekali file dan data. Yang perlu diperhatikan adalah di folder configuration, lalu di database. Karena di sini setting atau penyesuaian database dengan database yang saya punya ini harus disesuaikan. Kita bisa scroll di bawah. Seperti hostname, saya menggunakan localhost, username-nya root, dan passwordnya masih kosong karena saya menggunakan MySQL dengan SAMP, XAMPP. Lalu selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kita harus memasukkan dulu di bagian database di phpMyAdmin, di localhost phpMyAdmin, diklik new database, lalu kita masukkan, kita buat database baru yang namanya adalah sewa. Dan semua dari transaksi di sini berubahnya dari database lokal ini. Lalu jika kita ingin mengonline kan, maka kita bisa mensewa hosting untuk penyewaannya ini. Dari sisi konsumen, kita mendapatkan interface yang pertama adalah interface halaman utama seperti ini. Ini adalah 3 buah film yang bisa disebut sebagai film eksklusif misalnya pada bulan ini. Nah, jika kita ingin melihat film yang lebih banyak, kita bisa klik sewa film. Namun sebelum kita masuk, kita harus login terlebih dahulu. Sebelum login, jika belum memiliki akun, kita bisa klik daftar, lalu bisa mengisi semua form yang ada di sini. Jika sudah, kita bisa masuk, lalu kita masukkan emailnya adalah yang telah kita buat tadi. Saya memiliki email sendiri. Kalau kita klik login, maka akan muncul jendela atau halaman utama seperti ini. Kita bisa klik, misalnya adalah kita ingin sewa film. Nah, semua film akan muncul di sini. Kita bisa mengurutkan berdasarkan kategori seperti komedi, atau sport, atau juga racing maupun adventure. Masing-masing ini bisa diklik, dan pada bagian bawah ini ada 3 buah tombol link menuju owner atau bisa menuju website lain. Misalnya Facebook ini masuk ke
web Facebook saya, halaman Facebook, Twitter maupun Instagram juga sama, mau masuk ke Twitter dan Instagram saya. Ini bisa disetting. Lalu misalnya kita ingin melakukan pengajuan sewa atau penyewaan di salah satu film, misalnya saya ingin sewa film Frozen. Kita klik detail seperti ini, maka sinopsisnya akan muncul seperti film fitur animasi Disney ke-53 terinspirasi oleh dongeng Hans Christian dan lain sebagainya. Kita bisa memilih hari dari tanggal sampai tanggal, dan untuk harganya kita bisa tentukan dari awal, misalnya 20.000 per hari. Nah, dari tanggal ini kita bisa pilih misalnya dari tanggal 20, berarti hari ini, hingga tanggal 22, misalnya 2 hari, kita klik sewa. Nah, maka akan muncul invoice seperti ini. Jika kita tidak ingin melanjutkan atau menghapus, kita bisa klik hapus. Jika ingin menambahkan, maka bisa klik sewa lagi. Jika ingin selesai atau ingin membayarkan, maka kita bisa klik selesai. Misalnya kita ingin menambahkan satu film lagi, maka kita bisa klik tambahkan. Misalnya Cars 2. Kita bisa masukkan tanggal 20 hingga tanggal 22. Kita buat sama. Kuantitinya kita sesuaikan. Misalnya jika jumlahnya 12, maka hanya bisa dimasukkan 12. Karena kita hanya ingin menyewa satu, maka kita masukkan satu lalu klik sewa. Nah, jika tidak ingin, maka kita bisa klik hapus. Lalu bisa kosong seperti ini lagi. Nah, dari sisi admin, maka dashboard kosongnya akan seperti ini. Ini belum saya isi apapun. Ini sudah ada transaksi sewa, produk, data master seperti kategori produk. Ini untuk memasukkan jenis-jenis produknya apa saja, jenis-jenis kategorinya. Lalu juga laporan. Nah, dari dashboardnya admin, maka kita bisa masukkan terlebih dahulu jenis produknya atau macam-macam produk. Misalnya ini sudah saya masukkan 7. Jika ingin ditambahkan, maka bisa klik tambah. Lalu misalnya saya ingin menambahkan film yang namanya adalah Lion King. Misalnya kita bisa masukkan Lion King. Nah, maka kita bisa masukkan judulnya The Lion King dan kategorinya bisa dimasukkan adventure. Jika belum ada kategori yang sesuai, maka bisa ditambahkan di data master ini, lalu kategori produk diklik. Untuk harganya saya ingin buat sama, kecuali jika filmnya eksklusif baru keluar kemarin atau minggu ini, maka kita bisa naikkan harganya. Kita samakan harganya 20.000. Nah, stoknya saya ingin masukkan 5 karena saya batasi untuk film ini 5. Lalu untuk deskripsinya kita bisa kopas atau copy dari website atau manapun. Dan untuk gambarnya kita juga bisa cari di Google, misalnya The Lion King yang 2019. Di Google akan muncul banyak sekali. Ini untuk covernya. Jadi untuk cover saya batasi maksimal lebarnya adalah 600 pixel. Jadi lebih dari 600 pixel, baik itu panjang maupun lebar, maka tidak akan bisa. Misal dimasukkan The Lion King. Kita bisa cari gambar-gambarnya. Misalnya yang ini, bisa klik kanan, buka di link tab baru. Ini juga bisa. Ini juga bisa. Kita cari yang resolusinya rendah. Nah, ini kita simpan di folder. Lalu di bagian admin seperti tadi, kita bisa masukkan gambarnya, yaitu Lion King tadi. Lalu kita klik simpan.
Nah, maka akan muncul di sini, bisa dicek dari sisi user, maka akan tertambah satu buah film baru yang bernama The Lion King. Nah, misalnya saya ingin melakukan pemesanan di The Lion King. Bisa kita cek jika di PHP My Admin produknya akan bertambah. The Lion King akan stoknya 5. Kita coba, ini juga 5, kita coba melakukan sewa satu kali di The Lion King mulai tanggal 20 hingga tanggal 22. Kita klik sewa, lalu kita klik selesai untuk checkout-nya. Kita klik lagi selesai. Nah, oke. Jika sudah selesai, maka seperti ini. Di bagian admin akan stoknya akan masih sama, belum berubah. Dan di transaksi sewa ini akan prosesnya yaitu masih menunggu, statusnya menunggu. Jika kita klik setujui, maka kondisi stoknya juga berubah, berarti penyetujuan dari sewanya juga akan berubah. Kita klik setujui, dicek pada produk tadi masih 5, ini masih 4, jadi berkurang 1. Dan di bagian PHP My Admin dari 5 kita reload juga akan berkurang menjadi 4. Nah, ini adalah kelebihannya dari sistem penyewaan DVD film yang telah saya buat. Juga kita bisa melakukan edit, seperti judulnya kita bisa rubah, atau gambarnya, kategori juga kita bisa rubah. Stoknya misalnya hari ini datang lagi film berjumlah 6. Nah, kita bisa update, lalu kita klik simpan. Nah, untuk gambarnya kita harus mengupload lagi. Kita klik simpan. Nah, ini stoknya berubah menjadi 6 dan di PHP My Admin juga akan berubah menjadi 6. Nah, untuk laporannya transaksi sewa ini juga ada laporan, berarti seperti ini. The Lion King dengan nama Pedro Marhendra disetujui, total transaksi 60.000 pada bulan ini, pada semua transaksi. Kita bisa pilih misalnya dari transaksi tanggal 20 sampai tanggal 20, cari berarti seperti ini. Nah, berarti jika di tanggal yang tidak ada transaksi, maka juga tidak akan muncul. Dan kita bisa cetak sesuai dari tanggal. Nah, seperti ini kita bisa cetak. Maka laporannya akan muncul seperti ini, lalu kita bisa klik cetak. Dan kita bebas bisa mencetak di printer atau kita simpan sebagai PDF juga bisa. Dan untuk penjelasannya mungkin seperti itu. Kita bisa pilih kategorinya juga di sini, dan juga kita bisa menghapus produknya. Misalnya ini ada film The Lion King tadi, kita bisa klik hapus atau kita bisa edit. Transaksi sewa ini berarti saya sebelumnya menggunakan user bernama tes dan administrator, ini sudah disetujui. Dan jika misalnya produknya sudah kembali, maka kita bisa klik kembali. Berarti stoknya akan kembali seperti semula. Tapi jika sudah ditambahkan, maka akan ditambahkan satu lagi atau sesuai dengan jumlah yang telah diambil. Misalnya di sini produknya, stoknya The Lion King berjumlah 6, lalu dikembalikan 1, maka ini statusnya sudah kembali dan stoknya akan berubah menjadi 7, karena tadi kan kita restock lagi berjumlah 2. Dan di transaksi sewa ini sudah kembali, serta di bagian produk stoknya juga bertambah menjadi 7. Nah, jadi keunggulannya dari sistem yang persewaan DVD yang telah saya buat ini sudah mumpuni, sudah cukup untuk dipasarkan, karena sudah terdapat create, read, update, dan juga delete. Dan juga sekaligus ada laporan untuk admin yang bisa digunakan langsung untuk di print. Dan juga kita bisa manage member. Nah, ini berarti member yang telah saya buat tadi, pmarhendra@gmail.com, nomor teleponnya dan juga alamat.
Dan untuk passwordnya kita tidak bisa melihat walaupun kita sebagai admin, kecuali kita memiliki privilege yang lebih tinggi. Mungkin untuk fiturnya seperti itu. Seperti nama produknya kita bisa urutkan sesuai dengan alfabet maupun sesuai dengan ID. Kita urutkan nomor ini adalah sesuai dengan ID, stok juga bisa, harga juga bisa. Baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari sistem yang telah saya buat. Untuk source code-nya yang telah saya buat seperti ini, bisa dirubah. Saya menggunakan Visual Studio Code. Saya Pedro Marhendra mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.